Video kali ini video obsansi aja ya, ngomong-ngomong sana sini. Lagi nggak ada bahan konten, mau ngebahas apa? Nah, coba saya ngebahas ini aja ya, tentang beli ayam di medsos. Nah, kemarin kan ada sempet banyak yang ngebahas ya, tentang beli ayam di medsos, harus ke tengkulak, karena biasanya tengkulak itu semua ayam dijual, yang penting untung. Ada yang bilang kalau beli ayam itu ke peternak aja, karena kalau peternak itu ayam-ayamnya pasti dijual semua, asal cocok harga. Jangan beli ke pemain, karena kalau pemain itu biasanya yang bagus dipakai sendiri, yang sedang, yang jelek itu dijualin. Dan banyak lagi ya argumen-argumen, statement dari para penghobi, dari para senior, dan mungkin konten kreator juga. Nah, saya pun mau speak up dari pendapat saya pribadi ya teman-teman. Bentar. Aduh, kopi malam ini nikmat sekali bro. Jadi gini teman-teman, menurut saya kalau beli ayam ke siapa aja itu sah-sah saja. Mau peternak, mau tengkulak, mau pemain, mau di pasar, mau di farm kecil, mau di farm besar, itu sah-sah saja. Mau beli dimanapun. Nah, yang harus diperbaiki justru selera kita sendiri. Ayam apa yang mau kita beli? Ayam yang berkualitas yang seperti apa yang mau kita beli? Nah, jadi selera kita yang perlu kita pertimbangkan. Kalau selera kita ayam-ayam farm kecil, ya udah farm kecil. Kalau selera kita belinya di farm besar, beli import misalnya, karena saya punya uang, ya sah-sah saja ya. Tapi kalau nanti ada kekecewaan, misal beli ke farm besar hasilnya jelek, beli impor hasilnya jelek, beli ke farm pinggiran nggak jelas, ayam unggul-unggul lari segala macem, jangan itu buat alasan ya. Yang perlu kita introspeksi, yang perlu kita perbaiki itu adalah selera kita. Kalau kita beli import ternyata ayamnya jelek, berarti kita yang bodoh, selera kita yang kurang bagus, selera kita yang kurang tinggi gitu ya. Nah, kalau ngomongin selera itu dipengaruhi oleh keilmuan teman-teman ya, keilmuan, jam terbang atau pengalaman, finansial, keuangan, dan waktu. Itu sangat berpengaruh sekali. Mau seberapapun uang kita ya, sebanyak apapun uang kita, kalau cara milih ayam kita itu masih jelek ya, keilmuan kita masih jelek, jam terbang kita nggak ada ya, sudah pasti nggak akan dapatkan ayam yang bagus. Walaupun kita beli mahal, walaupun kita beli ke farm besar. Begitupun sebaliknya ya, kalau kita nggak punya uang, kita hanya punya keilmuan aja ya, kita pinter milih ayam, pinter misalnya, tapi kita nggak punya uang, yang dipilih ya ayam-ayam itu aja, ayam-ayam yang kita mampu. Karena kita mampunya beli paling 200.000, 500.000, nggak mungkin dong kita punya kesempatan milih untuk ayam-ayam yang harganya juta-jutaan. Kalau misal kita pinter milih ayam, tapi yang kita pilih hanya dari kelas-kelas pinggiran, kelas 200 ribuan, sepinter apapun kita milih belum tentu dapat yang terbaiknya ya. Mungkin terbaik di kelas itu, tapi ketika ayam itu nanti dibawa naik kelas, misal ke gelanggang tengah ya, belum tentu ayam kita bisa mengimbangi kualitas yang ada di gelanggang tengah. Karena biasanya patokan ayam tersebut naik kelas itu juga dari kualitas. Pertama nih, breng-brengan dulu, wah ternyata bagus, menang, terus kita ajak naik kelas kalangan pinggiran, wah menangnya bagus, wah ini bisa nih buat main kalangan tengah, lanjut ke kalangan tengah. Kalau di tengah menang, akan berlanjut lagi ke kasta nasional. Kalau di nasional menang, bisa juga go internasional. Nah, itu pun harus juga menggunakan uang ya, karena nggak ada ayam dengan kualitas istimewa udah win menangan di kalangan nasional terus diajakin main di pinggiran dengan T paling 550 atau 600, ya nggak bakal mau. Harga ayamnya aja udah puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Kalau diajak main kecil ya nggak mau. Bukan masalah nggak berani, tapi memang derajat kelasnya udah berbeda. Kita harus mengakui itu teman-teman, harus mengakui itu. Karena derajat kualitas juga dipengaruhi dari track record ayam tersebut itu ya. Jadi keilmuan kita mau sepintar apapun,
Kalau kita nggak ada finansial, nggak ada jam terbang atau pengalaman, itu pun masih kurang untuk meningkatkan standar selera kita. Tapi jika kita memiliki uang yang cukup, ilmu pengetahuan tentang ayam yang sudah cukup atau bahkan sudah mahir, jam terbang kita juga udah dapet, udah main di kelas pinggiran, menengah, nasional, bahkan mungkin internasional, lalu kita juga punya waktu di situ. Nah, sudah pasti selera ayam kita sudah sangat tinggi. Dan ketika selera kita sudah tinggi, itu pasti tidak akan mau membuang-buang waktu untuk terlalu banyak melihat ke bawah. Mainnya udah kalangan nasional kok, ngapain ke pasar pilih-pilih ayam? Nggak mungkin, ya nggak mungkin. Bukan saya menghina ayam-ayam di pasar, enggak. Saya menghargai semua ayam entah itu di tempatnya. Ya mau di pinggiran, mau menengah, mau nasional, mau internasional, mau import, mau lokal. Yang dimaksud lokal di sini lokal keturunan ya. Itu semua punya potensi kualitasnya masing-masing. Tapi faktanya memang seperti itu. Ya, kalau selera kita udah tinggi nih, nggak mungkin kita membuang-buang waktu untuk melihat ke bawah, nggak mungkin. Begitupun sebaliknya, kalau orang yang seleranya masih rendah, nggak mungkin akan milih-milih ayam-ayam import dengan label harga yang mahal-mahal, nggak mungkin, karena dia nggak punya kemampuan uang, kemampuan ilmu, kemampuan pengalaman, nggak punya. Nah, kita harus sadari betul tentang hal itu. Ya, di sini saya tidak ada niat untuk menghina atau memecah belah atau memilah-milah para pehobi, enggak. Ya, seharusnya kalau kita sama-sama hobi, kita juga sama-sama menghargai. Nah, selera akan tinggi ketika keuangan, keilmuan, jam terbang atau pengalaman, waktu itu cukup. Ya, ada, memang ada. Itu akan semakin meninggi. Lalu yang terakhir, pintar menempatkan diri. Nah, nih, teman-teman juga harus pintar-pintar menempatkan diri supaya teman-teman ekspektasinya itu tidak terlalu berlebihan. Contoh nih, saya punya uang 5 juta, kok mau berekspektasi beli ayam impor harga 5 juta yang kualitasnya bagus? Ya nggak mungkin lah, yang beli ratus-ratusan juta aja belum tentu dapat yang istimewa, apalagi yang 5 juta. Kita nggak mungkin dapat grade terbaiknya. Kita juga harus pintar-pintar, ya. Misal kita punya 5 juta, uang 5 juta. Kita cari peternak yang menjual grade ayam terbaiknya itu di harga 5 juta. Misal si A, peternak A. Ayam terbaiknya biasanya dijual 5 juta. Udah beli itu aja. Nanti ekspektasi kita juga tidak akan terlalu berlebihan. Dan biasanya itu adalah pilihan yang paling tepat. Gitu ya. Tinggal peternaknya itu kompeten apa enggak. Kalau peternaknya benar-benar kompeten, ayam-ayamnya benar-benar kualitas, berarti kita dapat grade terbaik dari peternak itu. Gitu ya. Nah, jadi mau beli ke siapa aja itu sah-sah saja. Mau di pinggiran, mau di pasar, mau di import, mau di farm besar, mau di farm kecil. Yang perlu diperbaiki selera kita. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu, Budingpa.